Sebentar ya guys, kita live streaming ulang. Tes tes, halo halo. Sebentar. Live chatnya nggak kelihatan. Waduh. Tes tes, halo halo. Ya guys, kalau bisa lihat live chat kalian, lihat live chat kalian. Ya udah, lihat manual aja ya dari HP. Oke ya guys, selamat datang di channel ini dan juga selamat malam. Kali ini kita mau coba buat simple website ya, menggunakan HTML dan CSS sebagai front end-nya ya. Kita nggak akan pakai JavaScript dulu, dikarenakan JavaScript untuk kemudian aja ya. Ya, ini juga mungkin buat kalian yang tertarik pada website, kalian boleh belajar lah sama diri saya ya. Ya, bagi kalian ingin memulai membuat website, kalian harus menyediakan sebuah kode editor ya. Apa itu kode editor? Kode editor adalah sebuah tools teks ya, untuk memudahkan pengembang text editor macam-macam jenisnya ya guys. Ada dari Sublime Text,
Sublime text seperti ini guys. Sebentar ya. Nah, kayak ini guys, seperti ini. Bisa pakai Sublime text, bisa pakai Visual Studio Code, atau bisa pakai juga Notepad++ ya. Ya, itu terserah kalian mau pilih yang mana. Di sini saya pakai Visual Studio Code ya, dikarenakan Studio itu lebih cocok dan lebih mudah gitu. Apa sudah terdengar suara saya guys? Mohon di komen ya. Kita mulai aja ya. Kita bikin file baru di desktop ya namanya. Dikarenakan ini websitenya milik seorang klien, saya buat nama folder baru, klien ya. Oke. Selanjutnya kita bikin dulu itunya, file namanya tuh index.html. Oh, ini ditinggal di yes I trust the authors. Kita mulai aja ya bikin. Di sini ada tanda plus ya, kita ketik index.html. Di sini kita langsung saja ya. Kita masuk ke file directory users slash nama user kalian, desktop, lalu tempat folder kalian, nama folder kalian yang ada di simpan desktop. Tadi saya namanya client, lalu kita ketik index.html ya guys. Nah, sekarang ini sudah masuk, mari kita buat aja. Di sini kita pakai elemen div. Div itu fungsinya seperti grup gitu ya, atau disebut division. Di dalam division itu terdapat seperti parent dan child. Di sini kalian kasih titik untuk menambahkan elemen class, ya nama classnya gitu. Di sini saya menggunakan nama main. Setelah masuk, oke, kita ketik lagi div, kita kasih nama elemen ini header. Setelah header, kita kasih nama div buat lagi navbar. Oke, setelah sudah, kita buat lagi. Jadi elemen nama navbar ini masuknya nanti parentnya itu header ya guys, yang disebut childnya itu atau anaknya itu navbar. Kalau header itu orang tuanya ya, lalu orang tuanya header itu main. Oke, kita lanjut aja. Di sini klien pengen ngebuat kayak sebuah album gitu ya guys, ya sebuah album. Kita buat aja. Di sini nanti kita bakal buat sebuah teks di sini ya. Lalu di sini ada foto-fotonya gitu ya guys. Oke, kita bikin div. Ini kita bikin navigasi barnya dulu ya. Navbar. Nanti itu di navbarnya itu kayak ada sebuah icon atau brand ya. Icon brand. Kita masukin aja. Kita kasih tag, dikarenakan ikonnya itu kita tidak memiliki sebuah gambar atau apanya ya, kita pakai font biasa aja atau teks biasa gitu. Kita pakai H1 aja ya. User kita kasih, nanti di sininya ada muncul tulisan di sini kayak seperti users gitu ya. Setelah itu users album. Nah, kita coba refresh ya. Jangan lupa di save dulu ya. Untuk nge-save-nya itu kalian bisa ketekan file lalu save atau Ctrl+S secara bersamaan dan boom.
keluar hasilnya ya. Setelah itu kita bikin namanya itu style.css. Apa itu CSS? CSS itu seperti bagian front end ya. Front end fungsinya CSS untuk membuat tampilan website agar lebih menarik ya. Di CSS itu kalian bisa membuat hal-hal yang lebih jauh menarik ya. Nah, di sini saya ingin ngebuat si user album ini fontnya itu pakai sans serif. Kita tambahin, ketik style.css. Oke. Kita bikin dulu bintang ini ya. Coba ya saya zoom. Ya, tanda bintang ini diartikan keseluruhan dari elemen. Coba kalian klik kanan, inspect. Nah, dari sini dari keseluruhan ya, dari mode head yang ada di HTML head, lalu body, dan ini ya grup-grup yang lainnya keseluruhan. Karena pengen kita website itu jika waktu di scroll itu mulus ya, smooth gitu, maka kita tambahkan scroll behavior. Kita kasih tag elemen smooth ya. Lalu body itu badannya ini ya, kerangka semuanya ini ya, yang ada main ini. Kita set margin. Margin itu apa? Menurut saya margin ya, dari yang saya tahu, margin itu seperti posisi ya, posisi tata letak semua elemen-elemen pada website itu ya. Dikarenakan saya pengen kedepannya posisinya itu ke 0 gitu ya, biar nanti kita bisa atur-atur sendiri, maka saya akan set ke 0 marginnya ya. Dan perubahannya kan kita lihat belum ada ya, belum terlihat karena kita belum masukin gitu ya, belum menghubungkan ke indeks HTML, dikarenakan filenya itu kita berbeda ya. File khusus style dan CSS dan indeks HTML itu berbeda, kecuali kalian kalau ingin bikin dalam satu file. Dalam bikin satu file itu kalian bisa menambahkan tag elemen style, lalu kita ketik body yang tadi ya. Sebagai contoh, margin 0, yang akan kita lihat adalah ini ya posisinya. Oke, jelas. Nah, bagaimana cara ngehubungin file lain yang berbeda gitu? Gampang, kita ketik aja link ketik 2 CSS, lalu kita ketik lagi. Sebelumnya kita juga harus memasukkan dulu ke folder sebelumnya ya, style.css. Nah, dan hasilnya juga akan sama. Coba kita lihat perbedaannya ya. Nah, setelah dihubungkan, setelah dihubungkan, paham ya guys ya. Lanjut ya, kita ke desain sambil kita buat website, sambil kita terang-terangin ya. Catatan di sini, saya bukan adalah seorang ahli teknologi, apalagi di bidang pemrograman ya. Saya cuma sekedar tahu-tahu sedikit ya. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maklumi. Terima kasih ya guys. Ayo kita lanjut lagi. Nah, untuk title kita bisa ubah. Apa itu title? Title itu sebuah tulisan atau judul yang nanti akan ditampilkan pada tab ini ya. Ini kan tabnya bernamakan dokumen. Jika kita ganti ke user, maka title pada tab ini akan berubah. Nah, user kan sama. Oke. Di sini kita akan buat user album. Kenapa saya pilih user album? Karena user itu pengguna dan album itu album sendiri. Usernya itu klien, tidak saya akan kasih tahu namanya, nanti mungkin di belakang live streaming mungkin saya akan ubah ya. User album.
Oke, user album ya. Di sini user album, kita bikin navbarnya dulu. Ini kan sudah icon bar. Lalu kita kasih link with link class. Kenapa kita kasih link class? Karena kita kedepannya mau pakai metode namanya itu flex. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Link class kita kasih ul li. Nah, apa itu ul dan li? Ul itu kepanjangan dari unorder list, dan li itu kepanjangan dari listnya itu sendiri ya. Kayak gimana sih hasilnya nanti contohnya? Oke, aku kasih tahu ya. Misalnya kita pakai nama barang aja ya. Misal ada kotak, lalu ada meja gitu ya, lalu ada komputer, ada apa lagi ya guys, ada kaleng. Nah, apa yang terjadi dan hasilnya bakal seperti ini, membuat sebuah list ya, list. Oke, dikarenakan listnya itu kita mau kasih buat cuma kembali ke halaman awal. Sebelumnya itu tuh halaman kedua ya guys, yang halaman awal udah saya buat dan itu nggak akan saya perlihatkan karena ada foto-foto pribadi sang klien, jadi saya tidak akan publish ke live stream ini ya. Ya, kita kasih nama back karena kita mau ke menu back ya. Sorry guys, kita kasih A, kita kasih hashtag, kasih back. Fungsinya A tuh untuk memberikan bahwa teks ini terdapat hypermark gitu ya. Hypermark tuh kayak sebuah link gitu ya guys. Kalian pernah lihat kan kalau di website gitu suka ada misalkan bagian atasnya tuh suka ada kontak, lalu privasi apa itulah ya gitu. Nah, itu sebutnya hypertext gitu ya guys, yang waktu kita klik nanti itu akan diarahkan ke halaman web selanjutnya gitu. Nah, setelah back, nah kenapa saya kasih hashtag? Karena kita belum kasih info untuk ke halaman yang kita tuju gitu. Jadi jika kita klik gak akan terjadi apa-apa, tapi sebaliknya kalau kita isi ya, misal https:/google.com, maka ini kita tambah www nya juga ya, dikasih www, nanti akan kita itu sebentar ya, saya mau ditargetinnya ke blank agar nanti ke depannya itu fungsinya apa sih target blank itu. Jadi kita tuh kalau tidak dikasih target blank, yang ada nanti kita cuma satu single page gitu ya yang akan ditujuinnya. Jika kalau kita kasih target blank, nanti itu tuh akan dibawa ke halaman tambah lagi tabnya gitu. Nah, saya contohkan ya untuk kayak metode target blank. Sorry guys. Sebentar ya guys. Sebentar. Sorry. Ada sedikit gangguan. Sebentar ya guys. Biasa orang tua guys nanyain gimana kita
lanjut lagi ya. Tadi itu targetnya blank ya, sudah. Nah, langsung ke baru lagi ya guys. Bedanya apa kalau nggak pakai target blank? Nah, kita hapus target blanknya, lalu kita klik refresh dulu, baru klik. Nah, ada satu halaman kan, bedanya terdapat di tab baru ya. Oke, lanjut lagi ya guys, kita sambil belajar dikit gitu. Belum di refresh ya. Nah, udah nggak ada, kita kasih target blank dulu aja, target blank. Oke. Nah, bikin baru lagi guys. Kita besar album, kita buat itu lagi ya, kita pakai metode flex. Nah, di sini kita mulai main CSS nya ya. Nah gitu. Di sini kita pakai bebas ya, mau kalian namain apa, misal apa gitu ya, misal position apa gitu, position flex, mau apapun boleh itu ya guys. Mau ini berubah boleh itu juga ya. Di sini saya akan menggunakan CSS, acak aja ya guys. Itu tergantung kalian. Kalau project kalian itu kecil gitu ya, maksudnya tuh kecilnya tuh ya khusus blog pribadi apapun itu, kalian boleh bebas. Karena kan ini untuk klien, saya akan acak aja ya. Di sini kita akan pakai display yang namanya tuh flex. Flex ya. Setelah flex, di sini saya akan alih item center angle guys. Buat kalian yang gak terlalu paham dengan flex itu, kalian bisa lihat dari inspect element aja guys. Bisa dari sini gitu ya, cari class kalian ke bagian navbar. Sudah berubah atau belum? Oh ya, lupa, belum di itu ya, kita kasih tag ini, elemen ini ya, kita kasih di navbar. Muncullah namanya tuh flex. Kita buat di sini, kalian bisa atur sendiri gitu. Desain, kita kasih center, lalu kasih space between, lalu kalian bisa copy ini. Setelah sudah, pindahkan ke sini ke CSS file. Nah oke. Di sini saya akan kasih sebuah spasi gitu ya, agar dikasih jarak. Di sini kita kasih padding, kasih jarak 0,5 im, boleh px boleh im, tapi setiap itu beda-beda ya guys jaraknya itu. Saya pakai im. Nah, kasih jarak. Kalian boleh pakai pixel, lebih mudah pixel itu 15 pixel contoh. Nah, cuma saya di sini pakai IM aja ya. Titik 5 IM itu sama dengan 0,5 ya, karena satuan pada Indonesia itu dan setiap negara itu beda-beda ya standar itunya ya, namanya bukan koma, bukan titik. Indonesia koma, luar negeri titik. Kalau bahasa program itu namanya tuh float ya, float yang disebut bilangan apa ya, lupa lagi saya. Oke, kita lanjut saja.
Lalu di sini kita mau bikin untuk nge-style ini ya, kasih style, kasih desain gitu ya buat si teks itu. Kita kasih CSS DK6P, bebas ya. Saya ingatkan kembali, kalian bebas mau kasih nama apapun. Font, family, sans serif itu untuk fontnya. Lalu kita kasih warna agar lebih menarik daripada hitam terus. Kita kasih color, warna. Di sini kalian bebas, banyak jutaan warna yang bisa kalian pilih. Kita kasih FFF. Oke, FF itu setara dengan warna putih ya. Oh ya, kita lupa belum di link lagi ya, dipanggil user album, kasih class CSS, kita kasih bebas itu. Title brand bebas. Nah, sudah tidak terlihat, kita kasih ini ya, kita nge-style lagi. Kita mau kasih warna background gitu ya. Backgroundnya warna terus gantung kalian. Misalnya saya mau 04 dan hasilnya begini ya. Mungkin ini terlalu hitam pekat, maka saya akan ubah lagi biar agak lebih terang gitu ya. Kasih itu ya, kurang cocok ya guys. Nah, saya sarankan kalian pergi ke color palette agar menemukan banyak warna yang akan ditampilkan dan yang menurut kalian cocok gitu ya, sesuai dengan tema website kalian gitu. Di sini saya mau cari yang agak dark ya, misal warna ini ya. Kita copy, tinggal klik aja ya, tinggal nanti ke copy otomatis. Nah, warnanya sudah seperti ini. Oke, kita edit backnya itu. Sebentar ya, ini fontnya terlalu besar ya guys, kita ubah lagi font size nya ke 17 pixel. Nah, sudah terlihat nyaman ya. Sepertinya ini kayaknya kurang, akan saya tambahkan 1,5 jarak dari user albumnya. Nah, saya tambahkan 1,5 jarak. Selanjutnya kita mau bikin desain style dari si back ini ya. Dikarenakan ini berhubungan enggak itu ya guys, ada itunya, kita langsung aja atau kita tambahin lagi aja. Hacker gak kepikirannya sampai sana. Sebentar ya, saya hacker salah dulu ya. Sorry guys, suara tertawa saya agak menjengkelkan. Kita kasih, jangan hacker, kita ubah lagi aja ke Haviker aja. Oke, Haviker. Oke, kita kasih dan li dulu, kasih lead style type nya. Untuk lead style type nya si ini yang titik ini guys, karena kita ingin ilangin maka kita kasih no one. Kebiasaan kita ya guys, kalau bahasa Indonesia itu kalau kayak berbicara Inggris tuh
no one itu kayak none, lalu kayak uh, one tuh one. Ya gitulah. Kita kasih fokus lagi, li sama a kita satuin saja. Kita kasih color white, warna putih. Lalu font family-nya jangan lupa, kita kasih sans serif. Text decoration. Nah, text decoration ini buat ngilangin ini guys, yang underscore ini, underline ini. Terlihat tidak guys? Ya, kita skip saja. Kita kasih juga no one juga. Dan hasilnya akan seperti ini guys. Oh sebentar, belum kita pasang, aduh kebiasaannya guys, mohon maaf. Kita kasih kelas. Nah hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bikin tampilan buat untuk foto-fotonya ya. Di sini saya akan menggunakan bikin parent baru atau grup baru yang disebut konten website, konten web aja ya. Untuk ini kita kasih div lagi, kasih nama wrapper atau pembungkus, boleh container, wrapper, apapun itu. Kasih wrapper. Ini juga kalian bebas ya, mau menamai apa aja, mau kalian kasih nama pembungkus, apapun itu boleh ya. Nggak ada nama istilahnya harus wajib bahasa Inggris, tidak ada guys. Oke, wrapper. Di sini saya akan memasukkan foto-fotonya si klien. Di sini kita kasih div user foto, karena kan di sini kan foto dan ada video juga ya. User kita kasih itu, sorry guys, kita kasih aja udah seperti ini aja. Lalu kita tambahkan div, misal foto 1 atau image 1, tergantung mau foto 1 image 1 boleh. Lalu kita kasih tag image. Fungsinya image ini untuk kalian itu guys, mau menambahkan suatu gambar pada tampilan website kalian. Oke, kita di sini kita pakai foto yang ada di Google aja ya. Misal kemarin kita pakai Honkai Star Rail aja ya. By the way, ini tidak disponsori oleh Honkai Star Rail ya guys. Ini untuk contoh saja. Nah yang ini ya, kita open image aja. Di sini kita boleh pakai link, boleh pakai folder baru juga boleh, bebas itu dengan kalian. Nah sudah muncul seperti ini, kita tambahin lagi aja ya, lebih banyak. Kita kasih pembungkus aja biar rapi ya. Oh tinggal usah guys, karena kita sudah pakai yang namanya itu parentnya itu image 1, jadi ini dikhususkan untuk image 1. Kita cari lagi image, salah, kita kasih open ke impact. Yang ini ya, kita kasih lagi, copy dulu URL nya, kita kasih user album, kita kasih nama image 2, image. Nah, oke. Nah muncul guys.
Oke, tinggal kalian kita rapih-rapihkan saja. Nah, ini kelasnya saya bedain ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kita kasih height 120 pixel, image. Nah, kita kasih sini juga kan, kita kasih, dan hasilnya akan mengecil seperti ini guys. Nah, sama kan ukurannya ya. Untuk streaming kali ini cukup sampai di sini ya guys. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya sulit ya untuk berbicara public speaking itu. Saya mohon maaf bila konten ini kurang menarik. Sekian, terima kasih yang sudah menonton, dan see you next time. Bye bye.